1 Tawaret pasal 6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisra, Hebron dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Eleazar memperanakan Pinehas. Pinehas memperanakan Abisua, Abisua memperanakan Buki, Buki memperanakan Uzi, Uzi memperanakan Serahia, Serahia memperanakan Merayot, Merayot memperanakan Amraya, Amraya memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahimaas, Ahimaas memperanakan Asaria, Asaria memperanakan Yohana, Yohana memperanakan Asaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asaria memperanakan Amaria, Amaria memperanakan Ahitub, Ahitub memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Salum, Salum memperanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Asaria, Asaria memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yosadak, Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisrar, Hebron dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Sima. Dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Idon. Dan anak orang ini ialah Serah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah. Dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Yasaf, dan anak orang ini ialah Asir. Dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel. Dan anak orang ini ialah Usia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Sofai, dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Usa. Dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel, bin Toa, bin Suf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai,
bin Elkana bin Yoel bin Asaria bin Sefanya, bin Tahat bin Asir bin Yafsaf bin Kora, bin Yisra bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea bin Mikael bin Baasea bin Malkia bin Etai bin Sera bin Adaya bin Etan bin Sima bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk bin Hasabya bin Amasya bin Hilkia bin Amsi bin Bani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. Keturunan Harun, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Usi, dan anak orang ini ialah Serahia, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amraya, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Sadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota orang Lewi, inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat. Karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semen dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isaskar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulun. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem,
kota perlindungan itu dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitot Tarot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Isaskar, Kedes dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Asyir, Masal dengan tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Hebob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Kedes yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamom dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Haesar dengan tanah-tanah pengembalaannya. 1 Tawarik pasal 7. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isaskar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yerisiel, Yahmai, Yipsan, dan Samuel. Kepala-kepala Pua keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, menurut daftar keturunan mereka. Jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Usi ialah Yisraya, dan anak-anak Yisraya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia. 5 orang semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka. Ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isaskar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilahnya. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael 3 orang. Anak-anak Bela ialah Epson, Usi, Usiel, Yerimot, dan Iri 5 orang. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa mereka. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Yemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekalian itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka. Sebagai kepala-kepala puak, mereka pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud,
Kenaan, Setan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yahsiel, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan itu melahirkan Mahri, bapa Gilead. Mahri mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim, nama saudaranya. Perempuan ialah Mahaka. Nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan, tetapi Maakah istri Mahri melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekam. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Mahri bin Manasye, saudaranya perempuan. Moleket melahirkan Ishihot, Abieser, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Sabab, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eser dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Serah, yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu, serta Usen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Rehfah, lalu Resef, dan anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Ahimu, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naran di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye, Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanak dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswi, Yiswa, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber, dan anak Mahalkiel dialah bapa Birsait. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhat, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba,
dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Sofa, Yimna, Seles, dan Amal. Anak-anak Sofa ialah Sua, Harnefer, Syual, Beri, dan Yimra. Beser, Hod, Sama, Silsa, Sitran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Arah, Yaniel, dan Risya. Itulah sekaliannya keturunan Asyar, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. 1 Tawarik pasal 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Asibel, anak yang kedua, Ahra, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihu, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Ialah anak-anak Ehud. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan kemah Nahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan Ahihud. Saharafaim mendapat anak di daerah Moab. Sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobat, Sibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu, dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpa. Anak-anak Elpal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeremot, Sebaja, Arad, Eder, Mikael, Ispa, dan Yohad. Ialah anak-anak Beria. Sebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerari, Hislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpa, yakni Sikri, Sabdi, Elioen, Nai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrak. Ialah anak-anak Simei, Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sikri, Hanaan, Hanaya, Elam, Antotia, Yifdea, dan Nuel ialah anak-anak Sasat. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresia, Elia, dan Sikiri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon. Lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Seker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua
Abinadab dan Elsibaal. Anak Yonatan ialah Maribaal dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahaz. Ahaz memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa. Dan anak orang ini ialah Elasa. Dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bohkru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Asel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam anak sulungnya, lalu Yeus anak yang kedua, dan Elifelet anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemana-pemana. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. 1 Tawarik pasal 9. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Bani Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Sela ialah Asaya anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Serah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawiyah bin Hasenua bin Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yorarib, Yakin, Asaria bin Hilkia bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Maalkia dan Masai bin Adiel bin Yasera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, 1760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hasabya dari keturunan Merari. Lalu Bakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Sikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun, dan Berekya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Pegunungan-pegunungan pintu. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan saudara-saudara mereka. Salum ialah kepala sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang.
perkemahan Bani Lewi, Salum bin Kore bin Ebiasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eliasar mengepalai mereka. Sebelumnya Tuhan kiranya menyertai dia. Sakaria bin Meselem adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni baik kemah itu ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka, sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu, sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabot, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti, dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak, orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Hilel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Ner, Nabat, Gedor, Ahio, Sakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara-saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Aas. Aas memperanakan Yaira. Yaira memperanakan Alemet, Asmawet, dan Simri. Simri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Asrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Asel. Tawarik pasal 10. Saul mati. Orang Filistin berperang melawan orang Israel.
orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Anak-anak Saul kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkannya dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dengan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada Kirion, rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.